ada manusia lebih rendah daripada iblis. Dari sisi ini ya, dari sisi ini. Nah, lalu kita pertanyakan, kenapa juga Ustadz iblis itu jadi iblis? Kenapa iblis jadi iblis kalau sudah begitu? Apa masalah iblis? Apa yang ingin kami sampaikan pertama adalah, kalau seandainya kita sudah beriman, lalu setelah beriman ngapain? Ustadz, kita kan disuruh untuk beriman. Kami ini sudah beriman semua. Kita semua sudah beriman, dan kita mungkin sudah merasa diri mukmin dan beriman. Lalu kalau bahasa anak mudanya, setelah beriman ya ngapain setelah itu? Apalagi setelah beriman? Ya, mari kita lihat, bercermin kepada apa yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran tentang iblis. Kita ini perlu sedikit belajar dari ilmu iblis nih. Ilmu iblis yang ada dalam Al-Quran. Kalau ilmu iblis dari iblis nggak bisa, tapi ilmu iblis dalam Al-Quran. Nah, coba kita tanya ya, apakah iblis itu percaya nggak sama Tuhan? Dia percaya nggak Allah ada? Percaya? Dan apakah iblis itu setelah percaya akan adanya Allah, dia menganggap Allah itu maha kuasa dan Allah itu maha mulia? Iblis tahu nggak Allah itu maha mulia? Qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in, kata iblis. Demi kemuliaanmu ya Tuhan, aku akan memperdaya mereka semua. Dia tahu Allah itu maha mulia, fa bi'izzatik. Dia tahu Allah ada, iblis itu. Bukan cuma dia tahu Allah ada, tapi dia tahu juga bahwa Allah itu maha mulia. Pada saat ada manusia yang nggak mau percaya Allah ada, pada saat ada manusia yang dia itu dah jangankan percaya akan adanya apalagi untuk masalah Allah, meyakini Allah itu maha mulia. Banyak, na'udzubillah, manusia ada yang di taraf ini yang belum sama dengan iblis, ya, belum sama dengan iblis. Iblis saja udah percaya dia akan adanya Allah. Nah, kemudian kita tanya lagi, dalam Al-Quran, apakah iblis itu dia yakin akan adanya hari kebangkitan, hari kiamat? Yakin ya? Bahkan dia minta sama Allah. Apa permintaannya? Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, beri aku tangguh sampai ila yaumi yub'atsun, sampai mereka nih anak Adam dibangkitkan nanti. Beri aku tangguh, kata iblis. Dia enggak sekedar percaya aja, mempersiapkan juga untuk hari dibangkitkan manusia. Beri aku tangguh, aku akan berbuat sesuatu. Beri aku tangguh. Dia udah percaya akan adanya hari kiamat, kemudian dia persiapkan, tapi persiapannya dengan, nah ini dia. Jadi iblis percaya akan adanya Allah, lalu dia mengatakan, dia meyakini bahwa Allah itu maha mulia, ya. Kemudian dia yakin akan adanya hari kiamat, hari di mana semua akan dibangkitkan. Allahu Akbar. Pada saat, maaf cakap, ada manusia di dunia ini yang enggak percaya akan ada kehidupan setelah mati. Sampai ke taraf ini, ya, kita lihat ada manusia lebih rendah daripada iblis. Dari sisi ini ya, dari sisi ini. Nah, lalu kita pertanyakan, kenapa juga Ustadz iblis itu jadi iblis? Kenapa iblis jadi iblis kalau sudah begitu? Apa masalah iblis? Apa masalah iblis jadinya? Nah, masalah iblis Allah ceritakan banyak di dalam Al-Quran.
tentang masalah penciptaan Adam yang Allah sebutkan, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Allah berfirman, sungguh kami telah menciptakan kalian, khalaqnakum thumma sawwarnakum, kemudian kami desain kalian, kami bentuk kalian. Thumma qulna lil malaika, kemudian kami firmankan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Bersujudlah malaikat itu illa iblis, kecuali iblis, enggak mau sujud dia. Lam yakum minas sajidin, dia tidak mau menjadi orang-orang yang bersujud atau yang bersujud. Ini masalah iblis. Bukan permasalahan enggak percaya akan adanya Allah, bukan masalah dia enggak percaya kepada hari kiamat. Tapi masalah iblis apa? Enggak mau patuh sama Allah. Ini masalah iblis yang pertama. Saya Ustaz sudah percaya sama Allah. Saya percaya bahwa akan ada hari akhirat. Saya percaya akan dibangkitkan nanti semuanya. Akan surga neraka ada. Iblis juga percaya. Bapak percaya? Iya. Iblis juga begitu. Tapi lihat bagaimana dengan perintah Allah dalam hidup kita. Bagaimana dengan larangan Allah? Bagaimana dengan perintah Allah dalam hidup? Ini yang membedakan saya dengan iblis, kita dengan iblis. Iblis nggak mau. Dia tidak mau patuh akan perintah Allah. Manusia, kita, disinilah kita berlomba-lomba. Mau jadi sama di bawah iblis atau kita di atas. Manusia, iblis daripada jin. Ya, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, kata Allah dalam surah Kahfi. Iblis daripada jin, golongan jin. Golongan jin ini berbeda dengan golongan malaikat. Malaikat enggak punya pilihan. Perintah oleh Allah ini udah ikut itu, enggak punya pilihan untuk melanggar. Tapi golongan jin, iblis itu adalah golongan jin yang mereka punya pilihan untuk memilih. Makanya ada jin yang beriman, dia memilih, boleh memilih atau mengingkari. Iblis ini adalah yang dia itu enggak mau patuh sama sekali, mengingkari akan perintah Allah dalam hidupnya. Jadi kembali pada pertanyaan yang kita sampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kalau sudah beriman ngapain lagi? Selanjutnya adalah patuh. Selanjutnya adalah taat.